secara sempurna di bagian pinggang. Pemotongan dilakukan dengan teknik bedah tingkat tinggi, dikenal sebagai hemicorporectomy. Metode yang 15 Januari 1947, sebuah pagi yang tampak biasa di Leimert Park, kawasan pinggiran kota Los Angeles. Seorang ibu rumah tangga bernama Betty Bersinger berjalan bersama putrinya yang masih kecil. Mereka sedang menuju toko reparasi radio, tapi langkah mereka terhenti di lahan kosong yang belum dibangun. Betty melihat sesuatu yang tampaknya seperti manekin yang dibuang, berwarna putih, mengkilat di bawah sinar matahari. Tapi saat ia mendekat, kenyataan menghantam lebih keras dari apapun yang ia bayangkan, karena itu bukan manekin, itu tubuh manusia, seorang wanita muda. Dan yang membuatnya makin mengerikan, tubuh itu telah dibelah menjadi dua secara rapi, tidak ada darah, kulitnya pucat seperti porselin. Tubuhnya telah dibersihkan dan diposisikan dengan cara yang sangat teatrikal. Polisi tiba dengan cepat. Laporan segera dikirim ke seluruh kepolisian Los Angeles. Ini bukan kasus pembunuhan biasa, ini adalah pertunjukan berdarah yang dikirimkan sebagai pesan. Tapi siapa yang mengirimnya dan apa maksud dibalik pementasan mengerikan ini? Tidak ada petunjuk nyata, tidak ada saksi mata, hanya tubuh yang bersih dari darah dan pemotongan yang terlalu sempurna untuk dilakukan oleh orang biasa. Satu-satunya harapan polisi adalah mengidentifikasi korban. Dan saat hasil sidik jari dikirim melalui sistem Western Union kepada FBI di Washington DC, jawaban datang hanya dalam waktu 56 menit. Korban itu bernama Elizabeth Short. Usianya 22 tahun, dia baru saja tiba di Los Angeles, kota impian yang berakhir menjadi kota kematian baginya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Black Dahlia, ia hanyalah Elizabeth Short. Lahir pada 29 Juli 1924 di Hyde Park, Boston, Elizabeth adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang perancang jalur miniatur golf, tapi ketika Elizabeth berusia 5 tahun, sang ayah menghilang, meninggalkan keluarga mereka tanpa jejak. Ibunya mengira ia telah bundir. Namun bertahun-tahun kemudian, Elizabeth menerima sepucuk surat dari ayahnya sendiri yang ternyata masih hidup dan tinggal di California. Sejak remaja, Elizabeth menderita penyakit paru-paru, bronkitis, dan serangan asma. Dokter menyarankan ia tinggal di iklim yang hangat, maka Elizabeth pun mulai bolak-balik ke Florida dan California, menyusuri pantai barat dengan harapan menjadi seseorang. Impian Elizabeth sederhana tetapi besar. Ia ingin menjadi aktris, ingin bersinar di panggung dan layar perak. Dia dikenal cantik dengan rambut hitam legam, kulit pucat, dan gaya dandanan yang mencolok. Ia suka memakai pakaian serba hitam dan bunga di rambutnya, sebuah gaya yang belakangan membuat media menjulukinya sebagai The Black Dahlia. Tapi di balik tampilannya yang mempesona, hidup Elizabeth penuh kesulitan. Ia berpindah-pindah tempat tinggal, tidur di sofa teman, mengandalkan kebaikan pria-pria yang terkesan padanya. Ia tidak pernah benar-benar punya pekerjaan tetap ataupun tempat tinggal tetap. Banyak yang mengatakan ia wanita genit, tapi lebih banyak lagi yang tahu Elizabeth hanyalah seorang gadis muda yang terjebak antara mimpi dan kenyataan. Ia menulis surat kepada ibunya, mengaku telah mendapatkan peran film besar, meski itu tidak pernah terbukti benar. Mungkin ia hanya tak ingin mengecewakan keluarganya. Di kota penuh cahaya, Elizabeth menjadi bayangan, dan tak ada yang tahu bahwa hidupnya yang sunyi akan berakhir begitu tragis dan begitu dikenal dunia. 16 Januari 1947, satu hari setelah tubuh Elizabeth ditemukan, otopsi dilakukan oleh koroner Los Angeles. Apa yang mereka temukan mengejutkan bahkan bagi para profesional yang telah terbiasa dengan kematian. Pertama, tubuh Elizabeth telah dipotong secara sempurna di bagian pinggang. Pemotongan dilakukan dengan teknik bedah tingkat tinggi, dikenal sebagai hemicorporectomy, metode yang biasanya hanya dilakukan oleh tenaga medis berpengalaman. Luka pemisahan ini tidak menunjukkan memar berarti. Artinya, pemotongan terjadi setelah korban meninggal. Tubuhnya juga dicuci bersih dari darah, kemungkinan menggunakan sabun atau bensin. Yang paling mengerikan adalah sayatan dari sudut mulutnya hingga ke telinga di kedua sisi. Luka yang menciptakan efek senyuman permanen, dikenal sebagai Glasgow Smile. Tapi itu belum semuanya. Terdapat luka sayat dangkal di payudara kanan, lengan, dan perut. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, seolah pelaku ingin meninggalkan pesan atau memuaskan dorongan sadisnya. Korban yang juga mengalami pendarahan internal di kepala akibat pukulan keras di pelipis, tapi tidak ada tulang tengkorak yang retak. Itu artinya luka-luka itu dilakukan untuk membuatnya menderita, bukan langsung membunuh. Tubuh Elizabeth tidak hanya dipotong dan dibersihkan, ia juga diposisikan. Tangan diangkat, kaki dibuka seperti sebuah pertunjukan kematian, seperti sebuah pesan atau mungkin sebuah ejekan. Kesimpulan akhir dari koroner, Elizabeth Short meninggal karena perdarahan akibat luka sayat di wajah dan pukulan di kepala. Ia tidak langsung dibunuh, ia disiksa secara perlahan, secara sistematis. Kematiannya bukan kecelakaan, bukan kejahatan, karena emosi sesaat. Ini adalah pembunuhan terencana, dilakukan oleh seseorang yang memahami tubuh manusia dan menikmati kehancurannya.
Kasus Black Dahlia langsung menjadi prioritas utama LAPD, tapi sejak hari pertama, penyelidikan justru berubah menjadi sirkus media dan kehancuran prosedur hukum. Berita tentang pembunuhan Elizabeth Short menyebar bak ledakan di seluruh Amerika. Setiap surat kabar berebut jadi yang pertama menguak fakta. Tapi dalam dunia jurnalisme sensasional, fakta kerap dikorbankan demi sensasi. Bahkan ada wartawan dari Los Angeles yang menelpon ibunda Elizabeth dan mengaku anaknya memenangkan kontes kecantikan hanya untuk mengorek informasi pribadi sebelum akhirnya mengabarkan bahwa anaknya sudah tewas. Polisi menerima lebih dari 60 pengakuan palsu dari pria dan wanita yang menyatakan diri sebagai pembunuh. Jumlah total tersangka yang diselidiki lebih dari 300 orang. Tapi tak satu pun yang memiliki bukti kuat. TKP kosong, tidak ada saksi, tidak ada alibi yang bisa dipecahkan. Dan yang lebih parah, bukti-bukti penting mulai hilang. Elizabeth terakhir terlihat hidup di Hotel Cecil yang kini dikenal sebagai tempat berhantu. Dari sana, jejaknya hilang selama hampir seminggu hingga tubuhnya ditemukan. Beberapa hari setelah pembunuhan, surat misterius muncul, diketik rapi, dikirim ke redaksi LA Examiner. Di dalamnya, potongan akta lahir Elizabeth, foto, kartu asuransi sosial, semua dibungkus dalam amplop yang dilumuri bensin agar tidak meninggalkan sidik jari. Pengirimnya menyebut dirinya The Black Dahlia Avenger. Surat itu seharusnya menjadi petunjuk emas, tapi sayangnya malah memperkeruh keadaan. Polisi makin kehilangan arah. Bukti-bukti saling bertentangan. Banyak saksi justru berbohong demi popularitas. Kasus ini menjadi kekacauan total. Dan ketika semua tampak mustahil, satu nama lain muncul. Seorang pria kaya, pintar, dan punya akses medis. Namanya Dr. George Hodel. Di balik tembok rumah megah di Franklin Avenue berdiri sosok pria cerdas, kaya, dan sangat mencurigakan. Namanya Dr. George Hill Hodel Jr. Seorang dokter bedah yang jenius, seorang pecinta seni, seorang pria yang menyimpan banyak rahasia. Lahir tahun 1907, Hodel adalah anak ajaib. IQ-nya lebih dari 180. Ia sempat kuliah di Caltech dan belajar kedokteran di San Francisco. Namun, secerdas apapun dirinya, sisi gelapnya jauh lebih kuat. Tahun 1949, 2 tahun setelah kasus Black Dahlia, George ditangkap karena dituduh memperkaos anak kandungnya sendiri, Tamar Hodel, gadis usia 14 tahun. Kasusnya mengguncang LA, tapi seperti banyak pria berkuasa lainnya, George dibebaskan. Meskipun saksi dan bukti mencurigakan bertebaran, ia lolos lagi. Tahun 1950, LAPD menyadap rumah George selama 40 hari. Mereka memasang mikrofon tersembunyi di dinding rumahnya. Apa yang mereka dengar adalah potongan neraka. Sekretaris George memang meninggal secara misterius, sebuah kecelakaan, dan rekaman ini tak pernah membawa George ke pengadilan. Alasannya kurangnya bukti. Tapi waktu tak menghapus dosa. Puluhan tahun kemudian, Steve Hodel, anak kandung George yang kini menjadi detektif pembunuhan, mulai menyelidiki masa lalu ayahnya sendiri. Yang ia temukan membuatnya percaya bahwa ayahnya bukan hanya pembunuh Black Dahlia, tapi juga pelaku beberapa pembunuhan lain. Steve menemukan kemiripan antara teknik pemotongan tubuh Elizabeth dan latihan medis sang ayah. Ia juga menemukan foto wanita mirip Elizabeth Short di album pribadi George. Jarak rumah George Hodel ke tempat ditemukannya mayat Elizabeth kurang dari 5 menit. Meski semua bukti tidak langsung itu mengarah ke satu nama, George Hodel tak pernah ditahan. Ia pindah ke Filipina tahun 1950-an dan meninggal tahun 1999, membawa semua jawabannya ke liang kubur. Mungkin dia bersalah, mungkin dia hanya bayangan lain di balik misteri. Tapi satu hal yang pasti, jika George Hodel adalah pelakunya, maka dunia telah membiarkan iblisnya bebas terlalu lama. Lebih dari 75 tahun berlalu dan kasus pembunuhan Elizabeth Short Black Dahlia tetap menjadi misteri. Dengan bukti mengerikan, saksi tak langsung, hingga tersangka kuat seperti Dr. George Hodel, satu pertanyaan tetap menggantung. Mengapa? Tak ada satu orang pun yang ditangkap. Salah satu alasan terbesar adalah kondisi TKP yang terlalu bersih. Tubuh Elizabeth dipindahkan dari lokasi pembunuhan asli, dicuci bersih, dan ditata rapi. Tidak ada sidik jari, tidak ada DNA, tidak ada saksi mata yang bisa diandalkan. Zaman itu juga belum mengenal tes forensik DNA seperti sekarang. Otopsi hanya bisa menyimpulkan penyebab kematian, bukan siapa pelakunya. Media berperan besar dalam mengaburkan fakta. Wartawan membanjiri LAPD, mengintervensi penyelidikan, bahkan mengarang cerita demi sensasi. Kasus ini bukan hanya tentang seorang gadis yang terbunuh. Ini tentang citra Los Angeles, skandal dan sensasi. Dan dalam kekacauan itu, penyelidikan kehilangan arah. Ada pula isu korupsi dan permainan kuasa di tubuh LAPD. Beberapa penjabat diduga memiliki hubungan sosial dengan George Hodel, sang tersangka utama. Beberapa berkas disimpan rapat, sebagian hilang. Laporan penyadapan rumah Hodel tidak pernah dibuka secara publik hingga puluhan tahun kemudian. Apakah ini bentuk perlindungan terhadap orang dalam? Atau memang hukum belum siap menerima? Atau memang hukum belum siap menangani kasus sebrutal ini?
Seiring waktu berjalan, para saksi meninggal dunia. Bukti menghilang, lokasi berubah, dan yang tersisa hanyalah spekulasi. George Hodel, jika memang ia pelakunya, ia telah meninggal pada tahun 1999. Tak pernah ditangkap, tak pernah diadili, tak pernah dimintai pertanggungjawaban. Elizabeth Short datang ke Los Angeles dengan mimpi menjadi bintang, tapi namanya justru abadi karena tragedi. Black Dahlia bukan hanya tentang kematian seorang wanita muda, tapi tentang sistem hukum yang gagal dan luka sejarah yang tidak pernah sembuh. Mungkin suatu hari kebenaran akan muncul, tapi untuk saat ini Black Dahlia tetap menjadi salah satu misteri paling kelam dalam sejarah kriminal Amerika. Kisah ini nyata, tapi siapa pelakunya masih misteri. Saya Indah Flame dan inilah cerita tentang kematian yang tidak pernah benar-benar terkubur.